kita akan mulai berkenalan dengan Figma, gitu ya. Jadi sebelum kita lanjut lebih jauh dan lebih dalam lagi dengan Figma, ada baiknya kita berkenalan dulu dengan Figma supaya nanti kita pada saat menggunakannya lebih gampang, gitu ya. Apa sih Figma ini, gitu kan? Di sini sebelumnya saya jelaskan, saya kasih introduction dulu bahwa di sini kita nggak akan bahas panjang lebar tentang pengertiannya. Di seri video ini kita akan lebih ke teknis gitu ya. Adapun yang berhubungan dengan teori hanya sedikit sebagai pengantar saja menuju praktiknya gitu. Oke, Figma itu merupakan sebuah tools desain pada umumnya, hanya saja di sini penggunaannya lebih spesifik kepada mendesain sebuah user interface untuk aplikasi, baik aplikasi di mobile atau di HP, desktop maupun web gitu, dan juga website. Nah, kemudian di seri playlist video kita kali ini, kita akan belajar mendesain sebuah UI website. Oke, tenang, di sini saya sudah siapkan case atau kasus supaya lebih cepat paham gitu ya tentang UI design atau website design menggunakan Figma gitu ya, supaya kita tidak sekedar belajar bikin shape, bikin teks dan sebagainya. Jadi kita akan praktekkan langsung di dalam kasus supaya kita lebih cepat paham dan lebih cepat mendapat analoginya. Oke, simpelnya Figma itu adalah tools desain yang digunakan untuk mendesain sebuah user interface atau tampilan antarmuka dari sebuah aplikasi ataupun website gitu ya. Nah, hal pertama yang perlu kita lakukan sebelum kita menggunakan Figma adalah tentu kita harus registrasi dulu. Kalau misalkan teman-teman belum punya akun, silahkan sign up. Tapi kalau sudah punya, silahkan login menggunakan email. Oke, saya di sini pakai Google. Nanti yang baru sign up juga pakai akun Google aja biar lebih simpel. Oke, kita tunggu sebentar. Kita akan diarahkan ke halaman Figma-nya. Nah, seperti inilah dia Figma yang sudah saya register gitu ya. Nah, sebelum kita lanjut lagi, kita akan kenalan dulu dengan environment di dalam Figma ini seperti apa. Kita lihat-lihat dulu gitu ya sebelum kita melanjutkan. Kita harus kenal dulu nama-nama menu-menunya, nama-nama sesuatu yang bisa diklik di sini gitu ya. Jadi supaya nanti tahu apa yang harus diklik, tahu apa yang harus dibuat gitu ya. Nah, kita mulai dari sebelah atas sini aja. Di sini ada informasi akun kita gitu ya. Ini nama akun kita, kemudian di sini ada informasi email, itu saja. Di sini ada tombol searching yang bisa dipakai untuk melakukan pencarian. Kemudian kita lanjut ke bagian menu sebelah kiri sini, ini kita sebut saja sidebar. Di menu paling atas ini namanya Recents, yang dimana sedang aktif saat ini, sedang terbuka saat ini gitu ya. Di sini ada keterangannya, recently viewed. Nah, recently viewed ini maksudnya adalah file-file yang terakhir kita buka atau kita lihat gitu. Kemudian di sini juga ada beberapa card atau bisa kita sebut CTA atau button mungkin ya, karena ini bisa diklik. Yang dimana ini merupakan tombol untuk kita membuat sebuah file baru untuk kebutuhan desain dan prototype, di sini keterangannya ya. Dan di sini ada FigJam, tapi kita nggak akan bahas FigJam di sini karena dia butuh sesi khusus gitu ya. Di sini ada import file. Nah, kita akan lebih fokus ke sini nantinya. Cuma sebelum ke sini saya jelasin dulu menu-menunya di sini, saya lanjut gitu ya. Di sini ada drafts, yang dimana drafts ini seperti yang biasa kita kenal adalah sesuatu yang tersimpan sementara atau belum dipublish gitu ya. Kalau misalkan teman-teman pernah nulis blog, ketika blog itu belum dipublish, tapi kita sudah tulis, misalnya ketika misalkan tidak sengaja di close, nah dia akan tersimpan ke dalam draft. Jadi ketika besok misalkan mau dilanjutkan untuk diubah atau diedit, bisa dicari di draft gitu ya. Oke, itu saja ini untuk penyimpanan file sementara gitu ya. Oke, di sini kemudian ada namanya community, kita buka. Community ini ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Kita bisa menambahkan beberapa, ada plugins, ada widget dan seterusnya. Di sini teman-teman bisa lihat. Kalau misalkan teman-teman pernah atau sering install ekstensi di Google Chrome, misalnya ekstensi untuk mengambil warna atau melihat jenis font di website atau ekstensi-ekstensi yang lain. Nah, ini mirip seperti Chrome Store itu ya. Jadi kalau di Chrome Store itu kita bisa install tema untuk Google Chrome kita.
Kita bisa juga install ekstensi. Nah, di sini juga sama. Kita bisa install plugin, bisa install widget, dan seterusnya, bisa wireframe, bisa install mockup juga nanti ya. Oke. Ini kebutuhan untuk instalasi gitu, atau sesuatu yang kita butuhkan yang secara default mungkin tidak ada di Figma. Nah, nanti bisa ditambahkan melalui community ini gitu. Oke, kita balik lagi. Kita klik akun kita di sini untuk balik ke halaman yang sebelumnya. Kita lanjut di sini. Oh, ini informasi upgrade plan ya. Ini untuk upgrade ke versi berbayarnya, setahu saya. Kita nggak perlu klik. Ini kalau mau diklik silahkan saja. Kemudian lanjut ke bawah, di sini ada informasi Teams ya. Ini nama Teams kita. Kemudian ini nama project yang ada di dalam tim ini gitu ya. Yang ada lambang warnanya ini. Nah, ini tim 1, tim 2 lah ya. Ini nama timnya, kemudian ini adalah nama project yang berada di dalam tim ini gitu. Cara bikin tim, tinggal klik tombol plus aja di sini. Gitu ya. Atau di sini pakai create new. Nanti dia akan diarahkan ke sini. Misal nama timnya tim seal, misal ini ya, kita create tim. Kemudian kita akan diarahkan ke step nomor 2. Di sini ada add your collaborators atau partisipan atau teman kita lah gitu. Cuman karena di sini kita belum ada yang harus kita invite, kita skip saja. Nah, kita pilih yang free. Oke. Nah, nanti dia akan bikin tim baru di sini. Nah, kemudian akan secara default menambahkan satu project di dalamnya. Ini juga bisa diganti namanya dengan klik kanan, rename, misalnya seal project gitu ya. Nanti teman-teman silahkan sesuaikan aja namanya. Kalau mau dihapus juga bisa, tinggal klik kanan saja kemudian di delete. Nah, nanti dia akan dihapus dengan cara di set permanen delete. Please enter the name of the team. Oke, kita disuruh menuliskan ulang nama tim kita kalau kita mau menghapus ya. Nah, ini nama tim shellnya baru bisa di delete. Itu hilang ya. Oke, ini namanya saya ulang lagi sekali. Ini namanya nama tim kita. Kemudian ini nama project yang ada di dalam tim ini gitu ya. Oke, seperti itu. Ini kalau diklik ada file-filenya muncul. File-file yang berada di dalam project website. Ini nama filenya ada 3. Kalau misalnya kita masuk ke sini, ini berubah lagi. Di sini ada 2 gitu ya. Oke. Mungkin di video ini itu saja perkenalan environment-nya. Ini berfungsi untuk bikin file baru tadi ya. Nanti kita akan coba praktekkan di video berikutnya. Oke. Oke, kita lanjut. Di video ini kita akan mencoba membuat sebuah file design baru ya. Kemarin kita udah bahas tentang environment yang ada di sini. Di sebelah sini ada nama teams-nya, kemudian ada project di dalamnya gitu ya. Silahkan diklik project-nya yang ini. Kemudian di sini saya akan bikin sebuah file baru dengan cara klik new design file. Nah, kemudian kita akan diarahkan ke halaman kosong seperti ini, masih kosong. Oke, sebelum kita bikin file baru atau frame baru ya istilahnya, kita coba lihat-lihat dulu di area working space atau area kerja kita gitu ya. Di sini kita coba lihat di bagian atas yang berwarna hitam ini ada menu apa ya? Kalau mungkin di aplikasi-aplikasi lain yang desktop mungkin namanya toolbar kali ya. Oke, kita sebut saja menu lah ya. Di bagian yang warna hitam ini ada sederet menu gitu ya. Ada beberapa di sini. Yang paling kiri ini menu atau main menu kita sebut ya. Nah, ini kita sebut main menu. Di sini ada beberapa menu yang bisa kita gunakan. Di sini back to files ini fungsinya untuk balik ke file yang tadi, ke beranda lah kita bilang. Kemudian di sini ada bisa switch cursor ya. Di sini ada frame, di sini ada shaping untuk bikin bentuk-bentuk. Ini frame nanti akan kita gunakan untuk bikin area atau kanvas kosong untuk kebutuhan desain kita. Ini apa namanya? Drawing tools ya. Ada pen dan pensil. Di sini ada text. Di sini ada resource. Nanti kita bisa cari plugin yang sudah kita install di sini. Kemudian di sini ada mode tangan untuk memindahkan, untuk menggerak-gerakkan nanti desain kita. Kemudian di sini ada komen. Nah, komen itu bisa kita pasang di bagian-bagian tertentu di dalam desain kita nanti. Nanti kita akan praktek. Kemudian di tengah-tengah sini ada informasi, ini nama project kita, kemudian ini nama file yang ada di dalam project kita kasih nama. Oke, di seri video ini saya sudah siapkan kasus ya.
namanya Suepatu. Ini saya karang-karang aja, jadi teman-teman bisa sesuaikan sendiri ya. Ini nama filenya, yang ini berarti ini nama filenya, file Suepatu yang berada di dalam project website gitu ya. Kemudian di sini ada beberapa menu lagi atau tombol-tombol yang bisa diklik. Ini share, ini kita bisa undang teman kita pakai email ya. Kemudian di sini ada link atau bisa kita copy link, nanti bisa kita share juga project kita gitu. Kemudian di sini ada present atau ini untuk mempresentasikan gitu ya. Oke, itu saja. Kita langsung mulai saja coba bikin file design yang baru. Oke, seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya bahwa Figma ini merupakan tools atau alat desain yang akan kita gunakan untuk mendesain tampilan antarmuka sebuah aplikasi ataupun website. Nah, pada kasus ini kita akan mendesain sebuah UI atau antarmuka dari website. Pertama, hal yang perlu kita tambahkan adalah kita harus menambahkan satu buah frame. Di sini ya, ada frame atau bisa juga menekan tombol F di keyboardnya. Setelah kita klik frame, nanti di sini akan muncul beberapa pilihan. Kita mau mendesain sebuah tampilan atau antarmuka untuk apa gitu ya. Di sini kalau misalkan mau desain untuk aplikasi HP gitu. Di sini ada iPhone 13 dan seterusnya sampai ke bawah, ada Android juga. Kemudian di sini ada untuk tablet, ada untuk desktop. Kita juga bisa bikin slide presentasi. Di sini ada Apple Watch. Gini ya. Ada paper, ada A4, A5 dan seterusnya. Kemudian di sini ada sosial media. Nah, kita bisa bikin Facebook post, Twitter, Instagram post, Instagram story dan seterusnya. Kemudian di sini ada Figma Community. Nah, ini juga kita belum bahas di sini ya. Ini juga saya belum pakai bagian ini khususnya. Oke, ini ada arsip apa nih? Ada Google Pixel dan seterusnya. Oke. Di sini yang kita butuhkan adalah kita harus ambil yang desktop karena kita bikin tampilan atau UI untuk website ya. Kita pilih yang desktop aja. Jadi teman-teman bisa sesuaikan dengan perangkatnya. Di sini saya akan menggunakan desktop. Nah, dia akan ditambahkan secara otomatis ke bagian tengah-tengah sini. Ini ada frame warna putih. Oke. Nah, kalau misalkan dia kurang jelas kelihatan, jadi background yang warna abu ini bisa kita ganti di bagian sini. Kita hilangkan dulu seleksinya ya. Kita klik sembarang di sini, ganti warna backgroundnya di sini. Nah, ini dia frame kita. Yang warna putih ini namanya frame. Oke, saya jadi agak biruan dikit. Oke, misalnya seperti ini. Nah, ini kelihatan jelas sekarang frame kita ya. Oke, tapi saya balikin lagi ke semula. Kayak gini. Nah, ini untuk frame kita yang pertama. Ini kita ganti namanya menjadi beranda. Karena ini merupakan halaman beranda gitu ya. Kita akan bikin satu halaman kita yang pertama yang bernama beranda. Kebelepotan ya. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa kasus yang sudah saya siapkan di sini berhubungan dengan desain website online marketplace gitu ya. Di sini ceritanya saya akan mendesain sebuah UI website yang akan kita gunakan untuk menjual sepatu atau sneaker. Oke, nah yang saya kasih nama Suepatu gitu. Nah, ini cara membuat frame baru. Kemudian setelah ini apa yang harus kita lakukan gitu. Nah, di dalam sebuah website, perlu kita pahami dulu sebelum kita melanjutkan. Di dalam sebuah website, istilahnya itu ada kerangkanya gitu ya. Ada kerangkanya yang dimana terdiri dari baris dan kolom. Nah, kita perlu memahami istilah ini nanti akan memudahkan kita dalam mendesain dan mengisi konten di website kita. Gitu. Di dalam sebuah halaman website itu terdiri dari 12 kolom. Di sini saya akan gambarkan. Layout grid. Nah, ini akan saya rubah dulu menjadi kolom 12. Kenapa 12? Karena jumlah kolom dalam setiap halaman website itu ada 12. Kemudian di sini saya ganti marginnya atau jarak kiri kanan atau kontainernya saya kasih misal 50 saja. Nah, ini untuk memberikan jarak di ujung kanan dan di ujung kiri.
Nah, itu marginnya. Kemudian gutter ini adalah jarak antar kolom yang di tengah-tengah sini. Yang warna putih di tengah-tengah sini. Misalnya saya kasih 30 aja. Nah, dia makin agak lebar gitu ya. Oke, ini kita close dulu. Ini namanya kolom. Jumlahnya ada 12. Oke. Kemudian ada istilah row. Ini sekarang saya ganti lagi untuk sementara waktu. Ini saya ganti jadi row. Nah, ini kita sebut section nanti ya. Misalnya saya ganti jadi 5 aja lah biar lebih besar. Ya. Ini section pertama, section kedua, 3, 4, dan seterusnya. Kayak gitu ya. Penyebutannya nanti di dalam website itu adalah section. Tapi pada dasarnya konsepnya itu adalah baris dan kolom gitu. Sebenarnya nanti di dalam website ini tidak akan kelihatan, tetapi ini akan menjadi sangat membantu dalam kita berpikir, dalam memikirkan desain kita. Dia akan sangat membantu penempatan layoutnya di sebelah mana, jaraknya berapa, dan seperti apa. Jadi ini akan sangat membantu. Ini konsep soalnya ya. Jadi akan lebih baik ketika teman-teman sudah memahami konsep ini. Oke, saya rubah lagi jadi kolom di sini karena kita akan lebih membutuhkan kolom. Saya ganti jadi 12. Oke, seperti ini. Ini sudah kelihatan ilustrasinya sedikit. Nah, sekarang supaya lebih jelas saya akan tambahkan lagi. Nah, ini kita masih bermain di konsep ya. Saya akan buat sebuah rectangle di bagian atas sini. Kemudian saya buat lagi, saya duplikat dengan menggunakan Ctrl D. Ctrl Z dulu. Ctrl Z. Ya. Ini saya Ctrl D untuk menduplikat, saya bawa ke bawah. Jadi saya agak tinggiin dikit untuk membedakan. Ini namanya area header, ini namanya area body, ini yang putih ini ya. Ini namanya footer. Jadi di dalam website dia akan selalu terdiri dari 3 hal ini. Ada namanya header, ada namanya body, ada namanya footer. Yang dimana header ini nanti dia akan berisi menu-menu item di sini yang berfungsi sebagai navigasi untuk kita berpindah-pindah halaman. Karena nanti di dalam website dia terdiri dari banyak halaman gitu ya. Jadi ini akan kita gunakan untuk bernavigasi ke halaman-halaman yang lain. Adapun body, di sini nanti kita akan meletakkan konten-konten dari website kita berupa produk, kemudian informasi berupa promosi dan lain-lain gitu ya. Jadi nanti ini sifatnya dinamis. Jadi setiap halaman dia akan berbeda-beda isinya gitu. Kemudian di sini ada footer yang bawah ini. Yang dimana juga footer ini berisi informasi-informasi statis seperti misalnya kontak, kemudian informasi tentang link-link yang terkait dengan website kita, ada informasi sosial media dan yang lainnya yang bersifat statis. Oke. Di sini header sama footer itu sifatnya sama-sama statis. Artinya statis itu seperti apa? Jadi nanti di dalam sebuah website kita mau berpindah ke halaman manapun, dia akan selalu ada yang namanya header dan footer. Yang akan selalu berganti adalah si body ini. Gitu ya. Karena setiap halaman dia akan berbeda isinya atau kontennya. Oke. Supaya ada gambaran sedikit saya contohkan, saya akan buka satu buah website. Misalnya di sini ada website mungkin Kemendikbud kali ya. Kita coba aja. Ini kita karang-karang. Kita coba buka. Atau prakerja lah ya, yang lebih bisa menggambarkan. Sebenarnya sama aja ya, tapi di sini lebih simpel, saya lihat aja yang prakerja. Oke, seperti yang saya bilang tadi, di sini ada header. Area header itu yang bagian paling atas sini, yang berisi ada logo, ada menu-menu yang saya sebut tadi, menu item. Di sini juga ada button. Oke. Ini stylenya itu transparent di sini ya, transparent. Tapi kalau kita scroll dia akan ada backgroundnya warna putih. Ini namanya header. Kita scroll ke bawah sedikit. Nah, area sini di bawah header ini namanya body. Dia akan selalu berubah isinya di setiap halaman. Ini namanya halaman beranda atau landing page. Kemudian kita scroll lagi ke paling bawah.
Ini namanya footer, area yang biru ini, biru tua ini. Ini namanya footer. Yang dimana berisi tentang prakerja mungkin ini ya. Ya, tentang program kerja, prakerja. Di sini ada informasi sosial media dan informasi-informasi lainnya yang bersifat statis seperti kontak atau nomor HP. Kemudian ada jam operasional dan ini tidak akan berganti. Sekarang kita tes. Seperti yang saya bilang tadi, ini namanya landing page. Sekarang kita pindah ke halaman publikasi misalnya. Nah, isinya berubah di bagian body sini, di area tengah. Kita scroll lagi ke bawah. Dia berubah isinya dengan yang ada di landing page tadi, maksud saya ya. Adapun footer, dia akan selalu tetap sama di bawah sini dan selalu tetap tampil. Begitu juga dengan header. Nah, dia akan selalu muncul. Kita tes lagi sekali, kita masuk ke bagian misalkan lembaga pelatihan. Tuh, masih ada tetap ya. Masih tetap stay di sini. Adapun ini tetap dia selalu berubah-ubah isinya. Nah, ini berisi tentang lembaga pelatihan. Scroll lagi ke bawah, di sini footernya masih tetap sama. Oke, seperti itu kira-kira ilustrasinya. Nah, itu konsep gitu ya. Jadi ini cukup kita desain sekali, ini juga kita desain sekali dan akan kita pakai secara berulang di semua halaman. Oke, Oke, seperti itu kira-kira. Semoga clear tentang sedikit konsep ini, gitu ya. Nanti kita akan lanjut lagi di video berikutnya. Oke, hari ini kita akan lanjutkan lagi seri belajar Figma kita ya. Nah, di sini saya sudah membuka file Figma saya. Silahkan teman-teman buka lagi file Figma-nya ya. Oke, kita akan ulang sedikit. Di video sebelumnya, saya sudah menjelaskan sedikit tentang konsep basic dari desain website gitu ya. Yang dimana di situ ada header, ada body sama footer. Yang dimana header ini bersifat statik atau dia akan tetap, tidak berubah dan akan selalu muncul di semua halaman. Begitu juga dengan footer sama ya, dia juga sama statik. Adapun body dia akan selalu berubah, dia akan selalu berbeda isinya sesuai dengan halaman atau page gitu ya. Artinya beda page, beda konten gitu. Oke. Nah, seperti yang saya bilang kemarin, di sini di seri ini saya sudah menyiapkan case atau kasus sederhana yang dimana kita akan mendesain sebuah UI website untuk jualan online gitu ya, atau website e-commerce kecil-kecilan lah kita bilang ya. Nah, saya sudah punya desain wireframe-nya, saya bikin pakai Whimsical. Nah, untuk Whimsical sendiri mungkin nanti akan saya bikin seri video yang berbeda. Di sini sudah saya import dari hasil yang saya bikin di Whimsical gitu ya. Ini dia. Ini untuk halaman beranda aja ya, ini baru untuk halaman beranda aja. Nah, tentu kita akan mengacu desain website kita akan mengacu dari hasil desain wireframe kita ini. Kita langsung saja bikin ya frame baru. Seperti biasa dengan cara klik tombol F di keyboard kita atau di sini bisa pilih frame gitu ya. Kemudian kita pilih desktop. Kita bawa ke atas saja biar sejajar. Biar lebih gampang kita ngelihatnya ya. Ini saya ganti ya. Kita bisa rename di sini, klik 2 kali. Kita juga bisa rename di sini, gitu ya. Di bagian layer, klik 2 kali. Beranda, gitu ya. Nah. Oke, selanjutnya di sini kita perlu mengaktifkan kolom grid-nya. Bukan layout grid, layout grid. Ini untuk membantu kita membuat atau mendesain gitu ya. Ini 12 di sini saya pakai 50, di sini saya pakai 30. Nah, kalau misalkan teman-teman kurang suka melihat warna merah ini gitu ya, silakan diganti di sini. Misal kita pakai warna biru saja. Nah, inilah cukup lah ya. Oke. Kita sudah punya 12 kolom di sini. Nah, sekarang kita perhatikan di bagian desain wireframe kita seperti ini tampilannya. Di sini ada image yang nantinya di sini ada image yang berbentuk slider gitu ya. Nanti dia akan nge-slide secara otomatis. Di sini ada content hero-nya, ada button. Di sini ada navbar-nya. Ya, navbar yang terdiri dari logo, terus menu itemnya sama icon card-nya atau keranjangnya. Nah, sekarang kita akan bikin yang pertama itu mulai dari
menu item ini, sorry, dari navbar ini gitu ya. Nah, cara bikin navbar seperti ini. Pertama kita bikin rectangle dulu di sini ya, pilih rectangle. Di situ kita bikin seukuran dengan kan frame kita, sorry, frame. Oke, untuk memastikan kita pilih yang ini untuk memastikan dia benar-benar sudah mentok di atas. Kemudian ini saya kasih tinggi sekitar 70 pixel ya. Ini tidak ada aturan yang fixed ya, silahkan disesuaikan. Cuma saya lebih suka ukurannya 70, nggak terlalu panjang gitu ya. Jadi kalau terlalu panjang dia kurang bagus kelihatannya untuk bagian navbar ya. Oke, kita pakai 70. Karena saya belum punya logo, jadi tadi di sini ada logo kan. Nah, saya bikin pakai teks aja manual. Misal di sini namanya Soe Patu. Dan ini akan saya ganti ukurannya di bagian sini. Nah, setiap apapun yang kita tambahkan di sini, dia akan nambah di bagian layer sini, masuk dia ke halaman beranda gitu ya. Oke, ini saya minimas dulu biar nggak terlalu banyak kelihatan. Oke, ini saya buat jadi bold dan saya perkecil ukurannya jadi 32 pixel. Oke, saya akan bawa dia ke sini. Nah, ini akan saya duplikat sekarang gitu ya. Kita zoom dulu. Akan saya duplikat pakai Ctrl D. Kalau di Mac mungkin pakai Command D ya. Kemudian ini akan saya bawa maju satu langkah ke depan dan satu langkah ke bawah. Nah, ini hanya untuk membedakan saja. Nah, kemudian ini kita group karena ini ada dua. Group pakai Command D atau Ctrl D. Ctrl G atau Command G gitu ya. Nah, ini di group. Nah, kemudian ini kita rename. Jangan lupa di rename ya. Karena nanti ini akan sangat membantu sekali ketika misalnya kita akan melakukan perubahan di dalam desain kita itu. Jadi kita akan cepat nyarinya di sini. Ini kita kasih aja namanya navbar background gitu ya. Oke, biar cepat. Biar lebih jelas gitu ya. Zoom out. Kemudian di sini ada menu item. Menu itemnya ada 3, collection, blog sama kontak gitu ya. Di sini ada collection. Nah, ini saya pakai spasi aja di sini ya. 1 2 3 4 5. Blog 1 2 3 4 5 kontak. Nah, ini biasanya ukuran fontnya itu 15 atau enggak 16 kalau di web ya. Di sini kita pakai 16 aja. Kemudian ini saya ganti jadi medium. Ini saya letakkan agak ke sini ya. Jadi posisinya itu dia agak ke kiri. Kemudian icon keranjang kita akan butuhkan di sini satu. Kita bisa cari di internet aja ya, di icon scout. Oke, kita buka websitenya dulu. Di sini kita cari card, kemudian kita enter. Di sini kita filter icon, kemudian kita ambil yang ini aja misalnya. Mungkin biar lebih beda kali ya, pakai yang ini aja lah ya. Kita ambil yang paling besar supaya nanti kalau kita perkecil, login dulu, sign in with email. Nanti kalau misalkan teman-teman diminta buat login aja pakai akun emailnya ya. Kita download. Nah, ini sudah ke download ya. Sekarang kita balik ke desain Figma kita. Ini nggak perlu kita buka file manager yang ada di komputer kita. Ini cukup diseret dari sini ke Figma. Nah, seperti ini. Kemudian ini kita ganti ukurannya di sini di bagian width. Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini ada width sama height, ada lebar sama tinggi. Nah, kemudian di sini ada icon namanya constraint proportion. Nah, artinya kalau ini diaktifkan, ketika kita ngerubah satu baik di width maupun di height, dia akan mengikuti dua-duanya. Sekarang saya contohkan di sini 32 dan ini dalam kondisi aktif ya, sudah diaktifkan 32 pixel. Cukup saya rubah satu, dia akan berubah juga height-nya. Tapi kalau tidak, ini misalkan saya nonaktifkan, saya rubah satu, dia hanya berubah sesuai dengan apa yang saya rubah. Misal width, dari width-nya aja berubah gitu. Nah, dia nggak proporsi. Kita Command Z, Ctrl Z. Kita pasang di sebelah ujung sini. Oke. Ini di ujung sini. Kemudian ini akan kita buat dia menjadi satu garis. Pakai alignment yang ini, align vertical
centers. Oke, sudah rata tengah ya. Ini saya bawa agak ke kiri lagi dikit. Oke, di situ. Nah, saya mau style di navbar kita ini itu transparan. Jadi nanti gambarnya akan kelihatan full gitu ya, sampai ke atas. Nah, cuman sekarang sebelum saya bikin dia menjadi transparan, kita mau masukkan gambarnya dulu. Kita cari gambar di Unsplash saja, yang gratis gitu ya, yang gratis dan gampang untuk kita cari. Di sini kita cari sneakers, karena di sini kasus kita jualan sneaker gitu ya. Dan saya mau filter ukurannya itu yang square, karena tadi di desain kita itu bentuknya square. Ya, kita cari gambar yang kayak yang ini aja lah ya. Teman-teman silahkan sesuaikan. Kita cukup copy, kemudian kita paste di Figma di sini. Ctrl V. Oke, ini saya pasang di paling atas. Saya kecilin dulu. Pakai Shift ya, jangan lupa klik Shift. Jadi kita drag perkecil ini pakai kombinasi klik Shift di keyboard, kemudian ditarik sini supaya ukurannya proporsi. Kalau enggak nanti dia macam enggak sesuai ya, enggak proporsi kalau enggak pakai Shift. Silakan pakai Shift supaya tetap dia square. Ini saya bawa dulu ke paling atas pojok ya, pojok kiri atas. Nah, dia mentok. Tentu dia akan menutupi gambarnya. Sorry. Ini mungkin akan saya besarin lagi guys. Ini saya sisain sekitar 1, 2, 3, 4 kolom ya. Kita zoom out dulu coba. Ini kita mentokin aja di sini ya. Oke, sudah ya. Nah, ini dia sekarang kondisinya, posisinya itu menutupi navbar. Jadi logo sama menu item kita nggak kelihatan gitu. Kok bisa gitu? Karena di layar ini bisa kita perhatikan. Nah, sekarang ini posisinya dia berada di luar beranda. Jadi kita harus masukin dulu dia ke dalam beranda supaya dia kelihatan. Oke. Nah, ini posisinya dia di paling atas. Artinya dia nutupin semua konten di belakangnya. Jadi ini harus kita pindahkan ke bawah navbar ini. Navbar ini harus kita, atau navbar ini kita pindah ke paling atas juga bisa. Navbar background di paling atas misalnya. Kemudian di sini ada menu itemnya. Kemudian ada logo. Oh sorry, navbar berarti di bawah logo gitu ya. Nah, di sini layer urutannya seperti ini ya. Nah, jadi semua item yang ada di dalam navbar ini dia harus berada di atas backgroundnya. Misalkan di sini ada menu itemnya gitu. Nah, sebaiknya kita group dulu. Di logo sama ini sama card kita group. Ctrl G. Kemudian kita ganti namanya navbar menu aja ya. Kemudian sekarang ini antar navbar menu dengan navbar background saya akan group lagi. Kita kasih nama navbar. Oke. Jadi navbar ini terdiri dari background dan menu itemnya gitu ya. Kalau image ini kita kasih nama hero image saja. Jadi sekarang yang sedang kita desain ini adalah section hero gitu ya. Ingat ya, section namanya ya. Kalau kita balik lagi ke sini, nah di sini ada section 1, 2, 3 dan seterusnya. Dan section pertama ini namanya kita sebut section hero bagian sini. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang gambar kita sudah berada di belakang dari navbar kita karena dia posisinya di bawah navbar kalau di layer ya. Kalau dia di atas maka dia akan menutupi navbarnya seperti ini. Nah, jadi kita maunya itu dia berada di belakang sehingga yang kelihatan itu navbarnya. Oke. Nah, tadi saya bilang di sini kita akan pakai style transparan background gitu ya. Maka sekarang ini di bagian navbar kita rubah bagian navbar backgroundnya ini saja ya. Nah, caranya silakan masuk dari layer sini, buka isi navbarnya, kemudian pilih navbar backgroundnya. Di sini kita ganti warnanya jadi hitam, kemudian opacity-nya jadi 0. Nah, maka akan seperti ini. Nah, gambar kita sekarang sudah kelihatan, cuman ini teksnya masih berwarna hitam, jadi dia agak tidak jelas dibaca.
Sekarang kita ganti teksnya jadi warna putih. Nah, sama caranya dengan yang sebelumnya, kita masuk ke layer, buka isi navbar menunya, pilih logo, kemudian kita ganti jadi warna putih. Oke. Kemudian di sini ada menu item, kita ganti jadi warna putih juga. Seperti itu. Ya. Oke. Jadi sekarang sudah mirip dengan desain wireframe kita gitu ya. Nah, kemudian sekarang kita akan menambahkan teks. Silahkan pilih teks di sini. Kita bikin title teksnya stylish. Sorry, saya zoom in dulu biar lebih jelas. Stylish does not have to be X dan nggak tahu nih benar apa enggak tulisannya, tapi nggak apa-apa lah ya. Nanti teman-teman bisa perbaiki sendiri ya. Saya mungkin salah tulis di sini. Ini saya kasih bold, ini saya kasih 32 pixel. Dan ini saya mau enter. Oke, dengan cara ini diklik 2 kali di sini. Ini saya enter. Kursornya di sebelah sini dulu. Kalau misalnya dalam kondisi terblok kayak gini kita enter, maka teksnya akan hilang. Oke, kita Ctrl Z. Saya mau kursornya di sini, kemudian saya enter. Ini terlalu mepet, kita kasih jarak di sini. Ini jaraknya 20 ya. Sekarang kita kasih jadi 30 mungkin. Kurang, kita pakai kita pakai, kalau salah sedikit ya di Ctrl Z aja untuk ngembaliinnya, jangan khawatir. Kita pakai 40 mungkin. 42. Oke, segini aja lah ya. Kemudian kita akan tambahkan teks lagi. Nah, karena di sini teksnya lumayan panjang, jadi kita nggak akan ngetik, kita akan pakai plugin namanya Lorem Ipsum gitu ya untuk generate text. Nanti saya akan bikin cara install pluginnya. Jadi kita bikin teks manual dulu. Di sini saya sudah menggunakan plugins. Oh sorry, belum kedetek ya. Oke, kita install dulu kalau gitu. Di sini kita tambahkan plugin. Kita balik ke sini dulu, ke back to files. Kemudian masuk ke community. Kemudian di sini kita install Lorem Ipsum. Kita cari Lorem Ipsum. Kemudian pilih plugins. Kita ambil yang ini. Try it out. Oke, kita coba run. Nah, kalau sudah, kita balik lagi ke file desain kita yang sebelumnya. Ini bisa ditutup aja. Kita balik ke sini, di sini ya, cara baliknya di sini. Oke, pilih akun kita lagi. Kemudian masuk ke desain kita yang sebelumnya di sini. Sepadu ini ya. Oke, sekarang kita akan coba plugin yang baru saja kita install. Oke, di sini sudah saya bikin teks sembarang aja, mau ini juga nggak apa-apa ya. Nah, sekarang di teks yang sudah saya bikin ini kita klik kanan, pilih plugins, pilih Lorem Ipsum. Nah, di sini kita bisa pilih per kalimat, per kata, ataupun per paragraf. Di sini saya pilih per kalimat atau sentence. Kita pilih di sini 3, kemudian kita generate. Nah, dia akan generate teks otomatis. Oke, kita perkecil dulu. Ini kita kasih reguler, kita kasih ukuran sekitar 16 pixel. 16 pixel. Kemudian ini saya enter. Oke, ini terlalu panjang jaraknya, kita kurangi jadi 30 mungkin. Nah, sekitar segini. Oke, kita cek lagi desain wireframe kita. Di sini ada button shop now. Cara bikin button itu ada 2 cara, ada cara ribet dan cara gampang. Cara ribetnya kayak gini. Kita pakai rectangle. Kita bikin rectangle di sini ya. Kemudian kita bikin kayak gini. Kemudian ini kita ganti, misalkan warnanya jadi warna hitam.
Kemudian kita bikin teks di dalam button ini. Sini ya. Show now. Kemudian kita zoom out, zoom in dulu. Taruh di tengah-tengah seperti ini. Nah, ini udah jadi button. Gitu ya. Kayak gitu. Nah, cara yang kedua ini lebih bagus, lebih proper kalau menurut saya, dan kita akan pakai cara yang kedua. Cara yang kedua itu adalah kita bikin teks biasa. Bisa pakai shortcut T di keyboardnya. Show now. Nah, setelah itu klik sembarang dulu untuk menghilangkan mode edit dari teks ini. Kemudian kita klik Shift A di keyboard, Shift plus A ya. Shift A, bukan Shift kemudian klik tombol plus sama A. Ada dua tombol yaitu Shift A, tekan bersamaan, atau salah satu duluan boleh. Tahan Shift terus A. Oke, nah dia sekarang sudah bikin garis seperti ini. Sekarang tinggal kita kasih warna di bagian fill. Misal kita kasih warna hitam atau warna hijau lah ini ya. Sudah ada warna. Kemudian teksnya saya mau dia jadi warna putih. Ini saya klik 2 kali di bagian sini, di bagian teksnya. Nah, dia akan seleksi teksnya aja. Kita ganti jadi warna putih. Kemudian kita ganti di sini jadi medium aja. Dan kita beri 16. Oke, kita balik ke pengaturan buttonnya. Kita klik di area sini. Bukan boleh di teks, tapi klik sekali aja. Di sini ada pengaturan auto layout. Nah, kita kasih padding di sini 20. Ini padding ini adalah spasi atau jarak kiri kanannya. Nah, biar lebih agak panjang. Ini lebih panjang lagi sekitar 28 mungkin. Ya 30 lah ya. Kita pasin 30. Nah, kayak gini. Kemudian saya mau kasih border radius atau kelekungan di setiap sudut buttonnya ini sekitar 4 pixel. Sedikit saja. Nah, kayak gini. Kemudian ini kita bawa ke sini. Nah, saya mau atur jaraknya itu dengan cara seperti ini. Ini kita klik dulu di teksnya, kemudian saya mau ukur jarak antara teks deskripsi ini atau teks atau body text. Ini namanya body text ya. Ini namanya title, ini namanya body text, ini namanya button. Nah, saya mau ukur sekarang body text ini menuju title-nya berapa. Silakan klik dulu di sini sekali, arahkan kursornya ke sini, cukup diarahkan, gak usah diklik. Kemudian tekan ALT di keyboardnya. Nah, ini jaraknya 32. Kita kasih 30 20 aja ya. Nah, kalau mau maju atau bergeser kalau pakai tanda panah biasa kan dia per satu ini ya, per 1 pixel ya dia bergeser. Tapi kalau mau per 10 pixel tekan shift plus arah bawah, atas, kiri atau kanan. Nah, ini saat kita ke bawah, nah dia langsung jadi 30. Nah, sekarang jadi 30, ke atas jadi 20. Kita cari 20. Kemudian dari tombol ke sini kita kasih jarak sekitar 30 maybe. Nah, sekitar segini. Kita cek apakah dia sudah rata kiri. Oke, sudah. Kemudian ini saya akan group pakai Ctrl G. Kita kasih nama hero text. Oke. Kemudian ini kita zoom out dulu. Ini saya akan sejajarkan mungkin dengan ini atau tidak usah lah ya, kita agak sini dikit. Nah, kayak gini. Kemudian ini akan saya grup antara gambar dengan konten teks ini. Ini saya klik dulu karena ini sudah di grup. Kemudian ini saya shift klik di sini untuk menseleksi dua-duanya. Kemudian saya Ctrl G untuk ngegrupnya. Sorry, kita Ctrl Z dulu. Dia ikut ke grup itu ya. Navbar ini kita naikin dulu. Nah, supaya dia di bawah ini ya, hero sama hero image ini kita shift klik dua-duanya. Jadi kita seleksi dua-duanya, sorry, pakai shift klik, kemudian kita Ctrl G lagi. Nah, seperti ini. Sekarang ini kita ganti namanya menjadi hero. Oke. Jadi teman-teman bisa kasih nama hero section atau hero biasa boleh. Nah, jadi ini kita sebut hero section tadi ya. Oke. Nah, sekarang kita sudah menyelesaikan bagian header atau navbar dengan style transparan backgroundnya. Kemudian yang kedua adalah hero sectionnya seperti ini. Oke, gampang ya. Nah,
Nah, di video ini cukup sampai sini dulu. Nanti kita akan lanjut di video berikutnya untuk melanjutkan slicing dari wireframe yang sudah kita buat. Oke, kita ketemu di video berikutnya ya. Oke, sebelum kita lanjut lebih jauh lagi, eh, di sini saya mau menjelaskan tentang layer dan group gitu. Jadi ini akan sangat membantu sekali kita dalam proses desain UI kita nantinya ya. Jadi kita perlu paham juga dua istilah dasar ini gitu. Yang dimana yang saya maksud tadi itu adalah layer dan group gitu. Apa itu layer dan apa itu group gitu. Saya ilustrasikan begini, layer itu kita mulai dari layer dulu ya. Layer itu ibaratnya ada tumpukan kertas, beberapa lembar kertas di atas meja, kita ilustrasikan saja seperti itu. Misalnya di sini saya punya ada 5 lembar kertas. Saya ambil kemudian kertas yang pertama, kemudian saya letakkan di atas meja. Terus kemudian saya ambil kertas yang kedua, kemudian saya letakkan lagi di atas lembaran yang pertama. Saya ambil lagi lembaran yang ketiga, saya letakkan di atas yang lembaran pertama dan kedua. Dan begitu seterusnya sampai yang kelima. Artinya, setiap lembaran kertas ini dia akan saling tindih satu sama lain gitu. Jadi dia akan saling menutupi satu sama lain. Jadi yang akan kelihatan itu adalah ya yang paling atas gitu. Nah, itulah layer lah kurang lebih ya. Layer itu ya, gampangnya tumpukan-tumpukan beberapa elemen nanti di dalam Figma kita. Nanti saya contohkan gitu. Kemudian group itu apa? Group ya gampangnya menggabungkan beberapa desain, beberapa gambar atau beberapa bentuk menjadi satu gitu. Misalnya saya punya teks, kemudian ada button dan ada gambar, dan itu saya grup menjadi satu gitu. Nah, biar lebih jelas, saya contohkan di sini. Saya akan bikin sebuah frame baru. Teman-teman pasti sudah paham bagaimana cara bikin frame baru. Di sini saya pilih desktop seperti biasa. Kemudian saya zoom in. Oke. Seperti yang pernah saya jelaskan sebelumnya, bahwa apapun yang kita tambahkan di sini, baik itu frame maupun apapun, bergambar, teks, dan sebagainya, dia akan selalu bertambah di bagian sini. Dan ini adalah layers namanya ya. Di sini ada keterangannya, layers. Oke. Dan setiap apapun yang saya klik di sini, dia akan selalu punya settingan atau pengaturannya di sebelah kanannya. Oke. Misalnya di frame ini ada ukurannya dan sebagainya di sini ya. Nah, nanti bisa dilihat sendiri. Oke, kita mulai langsung dari layer. Mungkin di sini saya akan menambahkan teks sekarang. Saya pakai Lorem Ipsum, misalkan seperti biasa. Saya generate pakai plugin yang sudah kita install di video sebelumnya. Kemudian ini saya generate. Ini saya enter maybe. Saya enter lagi. Oke. Jadi saya perbesar ukurannya 20 aja. Lebih besar lagi mungkin biar lebih jelas. Oke. Oke, sekarang di sini kita sudah punya teks, satu buah teks yang di-generate dari plugin Lorem Ipsum. Dan teman-teman bisa perhatikan fokusnya ke sini ya, di bagian desktop 1. Hiraukan yang bagian bawah sini. Beranda ke bawah ini dihiraukan saja. Jadi saya akan mencontohkan di dalam satu frame ini, di dalam frame desktop 1. Perhatikan di sini, ada keterangan Lorem Ipsum, atau saya ganti aja namanya ya, biar lebih jelas. Namanya Lorem aja. Saya ganti nama teks ini di sini adalah Lorem gitu. Adapun isinya tetap ini gitu. Oke, kita sudah punya satu buah teks di sini namanya Lorem, kita ganti tadi ya. Sekarang saya akan buat satu buah rectangle. Teman-teman juga sudah pasti bisa membuat rectangle. Kita pakai shortcut F. Kemudian sekarang saya akan buat di bawahnya. Oke. Nah, apakah seperti ini yang disebut layer? Tumpukan-tumpukan tadi? Nah, tidak seperti ini yang saya maksud tadi gitu ya. Nah, ini kan berada di atas, ini kan berada di bawah gitu. Seolah-olah seperti sebuah tumpukan, tapi bukan ini yang saya maksud tadi. Gitu. Yang saya maksudkan adalah coba teman-teman perhatikan di sebelah kiri sini. Ini urutannya dari atas ke bawah gitu ya. Nah, sekarang saya akan pindahkan rectangle ini, saya besarin dikit. Pindahkan ke atas. Nah, ke atas yang dimaksud itu bukan atas di sini gitu ya. Bukan atas di sini, tapi di sini. Bisa disebut depan mungkin juga ya. Maka dia akan menutupi teks yang sudah saya buat tadi. Teman-teman perhatikan di sini, loremnya ini di bawah, kalau di layer ya.
Lorem ini di bawah, kemudian rectangle ini di atas dari lorem. Sehingga rectangle 17 ini dia akan menutupi si lorem ini. Jadi tidak kelihatan. Terus bagaimana caranya supaya teks ini kelihatan gitu? Maka tinggal dipindah saja. Rectangle ini bisa ditarik ke bawah atau lorem bisa ditarik ke atas. Intinya adalah dia bertukar posisi, rectangle di bawah, lorem di atas. Nah, seperti ini. Maka dia akan kelihatan meskipun dia saling tumpuk. Jadi kita bisa atur apa yang mau kita perlihatkan di atasnya gitu. Fungsinya apa? Saya contohkan satu lagi. Di sini saya akan menambahkan gambar. Misalnya saya ambil dari Unsplash ya, seperti biasa, website langganan kita untuk mengambil gambar. Misalnya saya ambil gambar yang ini. Saya copy saja. Saya paste di bagian sini. Nah, sekarang gambarnya akan langsung menambah sendiri di bagian paling atas. Tapi kadang-kadang nanti ada momen di mana gambar ini dia akan di luar sini. Nah, misalnya ketika kita paste gambar ini, dia posisinya di sini, maka dia akan otomatis di luar seperti ini. Apa fungsinya? Apa pengaruhnya gitu? Ketika kita present, gambar ini tidak akan kelihatan. Coba kita cek. Sorry. Ya, ini dia. Yang kelihatan cuma teks sama rectangle itu aja. Jadi ini nggak kelihatan. Nah, sekarang ini kita pindahkan ke bagian sini. Oke, dan dia sudah otomatis masuk ke situ. Kalau dia belum masuk otomatis, misalnya dia masih di luar kayak gini, tinggal ditarik aja ke dalam desktop 1. Gitu. Jadi dia akan ditampilkan di dalam frame desktop 1. Sekarang kita cek. Nah, maka dia sudah tampil. Ya. Oke, kita lanjut. Saya mau sekarang di bagian gambar ini saya taruh teks ini di atas sini ya. Berarti, nah ini kan teksnya nggak kelihatan ya, ketutupan gambar ini. Sekarang saya mau teks ini berada di atas gambar. Berarti teks lorem ini harus saya pindahkan ke bagian atas sini. Nah, maka sekarang dia sudah kelihatan. Seperti ini. Ini saya enter lagi ke bawah biar dia kelihatan semua ya. Dan saya taruh di sini. Nggak apa-apa, nggak rapi ya. Kemudian kita rubah jadi warna putih mungkin ya, supaya dia lebih jelas. Nah, seperti ini. Nah, pada kasus seperti ini, meskipun teksnya sekarang sudah kelihatan, tapi dia agak masih kurang jelas dibaca gitu kan. Karena gambarnya di sini masih terlalu terang atau cerahnya masih kontras lah gitu ya. Dan teksnya juga berwarna putih, jadi dia kayak bentrok gitu. Maka kita perlu mengakalinya dengan menambahkan istilahnya overlay. Kita akan menambahkan warna yang agak sedikit transparan di depan atau di atas dari gambar ini. Oke. Saya nyebut atas karena di sini ada urutannya ya, bawah atas gitu ya. Nah, ini sekarang rectangle-nya nggak kelihatan karena dia tertutup sama gambar. Itu artinya berarti rectangle berada di bawah gambar. Sekarang rectangle-nya kita pindahkan ke atas gambar. Nah, seperti ini. Kita buat rectangle ini seukuran gambar. Nah, oke, kenapa dia tidak menutupi teks? Karena posisinya di sini perhatikan lagi sekali. Teksnya berada di atas rectangle. Kalau saya pindah teks ini ke bawah, maka nggak kelihatan. Jadi udah pas ya di situ posisinya. Kemudian ini saya rubah jadi warna hitam. Dan saya rubah opasitasnya seperti ini. Nah, maka sekarang teksnya akan lebih jelas terlihat. Seperti inilah penempatan atau cara penggunaan dari layer. Nah, bisa kita perhatikan di sini nanti ya layer. Nah, kemudian grup itu apa gitu. Nah, bagian layer saya cukupkan sampai sini. Sekarang kita pindah ke grup. Ini kan tadi kita udah menambahkan ada tiga elemen. Kita sebut aja elemen ya. Yang pertama ada teks, yang kedua ada rectangle, yang ketiga ada image. Ini kan masih terpisah nih. Kalau misalkan saya tarik teks ini, maka yang pindah hanya teks saja. Oke, kita Ctrl Z. Kalau saya tarik ini, maka yang akan pindah cuma rectangle saja. Oke, Ctrl Z. Saya pindah dikit. Kalau saya tarik gambar, yang pindah cuma gambar saja. Oke, kita Ctrl Z. Nah, kalau misalkan kita mau sekaligus dipindah atau di drag kemanapun yang kita mau, maka kita harus grup dia. Dengan terseleksi seperti ini kita udah bisa pindah-pindah semua, tapi dia tidak permanen gitu. Kalau kita hilangkan seleksinya, maka
hilanglah juga, maka kembali lagi seperti tadi gitu. Maka kita perlu menggrupnya, di blok dulu semuanya, gitu ya, dengan cara di drag garis seperti ini, atau juga bisa dengan cara diklik di sini lorem, kemudian image. Nah, kalau misalkan kita pakai kontrol, maka dia satu persatu seperti ini. Nah, kayak gini. Tapi kalau misalkan kita klik di paling atas, kemudian kita klik lagi pakai shift klik di paling bawah, maka dia akan otomatis terseleksi dari ujung bawah sampai ujung atas. Sorry, ujung atas sampai ujung bawah. Seperti ini. Baru kita grup dengan Ctrl G. Nah, seperti ini. Baru ini bisa kita ganti nama juga dengan nama card saja misalnya. Seperti itu. Kemudian bagaimana kalau misalkan kita mau ngedit gitu? Nah, maka kalau misalkan yang mau dirubah hanya teksnya saja, bisa diklik 2 kali di sini. Maka kita bisa edit warna, jenis font, dan sebagainya di sini. Maka artinya kita harus ungroup dulu dia, baru bisa diedit satu persatu yang sudah kita group tadi. Atau dengan cara yang kedua, kita masuk dari layer sebelah sini. Misalnya tadi kondisinya seperti ini, kita buka saja isinya. Kita klik teks atau rectangle atau gambar, mana yang mau kita edit. Nah, itu saja. Itu aja mungkin penjelasan untuk layer dan group. Sorry. Di video ini mungkin segitu dulu penjelasannya, karena ini nanti akan sangat membantu dalam proses pembuatan UI design kita. Oke, kita ketemu lagi di kelas berikutnya. Oke, kita lanjut lagi. Sebelumnya di 2 video sebelumnya kita sudah ngebahas tentang apa itu layer and group, dan kemudian kita juga udah bahas apa ya, lupa saya. Nanti teman-teman bisa cek lah di video sebelumnya ya. Yang dimana di situ saya bahas hal-hal yang cukup fondasi atau cukup dasar yang akan membantu kita dalam proses mendesain UI kita. Nah, sekarang kita akan melanjutkan proses desain kita yang terakhir. Kemarin kita udah sampai bikin hero ya, bikin navbar sama hero section. Nah, sekarang di sini kalau misalnya kita perhatikan, di bawah dari hero ini ada section yang dimana section ini saya kasih nama section kategori yang terdiri dari 3 kategori. Di sini ada sneakers, pantofel, sama casual. Yang dimana nanti saya di sini yang bagian pantofel ini saya mau ganti jadi boots aja lah ya, biar lebih keren bahasanya sedikit. Oke. Sekarang kita bikin rectangle dulu. Pertama kita bikin sesuai ukurannya dengan ini. Saya nggak tahu berapa ukurannya ini ya. Kita bikin aja, coba tes. Kita bikin ukurannya sebesar ini kurang lebih berapa nih? 170 kali 304. Ini kemudian kita pindahkan setelah dia kira-kira sebesar itulah ya. Ini kita aktifkan dulu kolomnya. Sorry, mana dia? Ini. Ini ya. Kita letakkan di sebelah sini, di di kolom yang paling kiri ya. Nah, kemudian kita tambahkan teks di sini sesuai dengan nama kategorinya, yaitu sneakers. Gitu ya, sneakers ya. Kemudian kita duplikat teks ini, kita seret ke bawah. Ini kita kasih lorem ipsum itu sebagai deskripsinya, ceritanya. Nah, kurang lebih kayak begini. Nah, saya mau di sini kita akan jadikan teks deskripsi ini atau body text ini kita rubah ukurannya menjadi 15 saja lah. Kemudian ini kita ganti, otomatis dia harus lebih besar daripada body text karena ini merupakan keterangan judulnya gitu ya. Soalnya kalau tadi 15, ini mungkin 18, coba kita tes ya. Biar lebih besar lagi 20 aja. Kemudian kita kasih bold. Oke. Ini jaraknya kira-kira sekitar berapa nih? Kita jangan lupa ya, diklik dulu di sini baru di ALT. ALT sambil arahin ke sini juga boleh ya. Di situ keterangan 21, kita kasih jarak 20. Maybe 10. Terlalu mepet, kasih jarak 14 saja. Oke. Kemudian di sini kita tambahkan semacam link yang berfungsi sebagai untuk mengarahkan ke kategori ini gitu. Kita tulis saja shop lah ya, kurang lebih. Kemudian kita kasih underline untuk menandakan dia ini adalah sebuah link, dan kita kasih sekitar 16
Dan ini kita kasih jarak ke sini itu sekitar 30 pixel. Kemudian ini kita bikin rata kiri, kita blok semuanya, bikin rata kiri. Ya, kita taruh di kita grup dulu ya. Kita grup. Nah, supaya bisa ini jadi satu kan. Nah, supaya bisa kita klik di sini juga, kemudian kita pilih rata tengah. Ya, seperti ini. Ini jarak ke sininya itu berapa ya? Ya, kita klik dulu di sini, kita ukur jaraknya ke sini itu kita pasang 24 aja lah. Oke. Nah, saya mau link shop ini dia warnanya itu harus berbeda. Misal kita pakai warna hijau yang ini. Klik aja, pilih warna hijaunya. Nah, kayak gini. Dan kemudian ini kita kasih bold juga. Atau semi bold. Oh, maybe medium. Oke, kita pilih medium. Oke, sudah jadi satu bentuk ya. Kemudian sekarang kita tambahkan gambar. Sorry. Ini kita duplikat aja dulu. Kita Ctrl D. Mungkin di sebelah sini. Ya, kita Ctrl. Oh, sorry. Dia ini harusnya menghabiskan 4 kolom ya. Berarti ini saya harus pasang di sini. Nah, maksudnya kayak gini. Ini 1, 2, 3, 4. Ya, jadi konten yang pertama ini dia tidak boleh lebih dari kolom yang keempat ini. Nah, untuk memulai kolom yang kedua, kita mulai dari kolom yang ke-5 berarti. Sekarang kita duplikat. Ini berarti kita mulai dari sini. Nah, kurang lebih seperti itu. Ini juga 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ya, udah pas ya. Ini kita ganti judulnya, jangan lupa. Ini kan di grup ya. Cukup klik 2 kali di sini, klik 2 kali lagi. Di sini boots namanya kita kasih. Sekarang ini juga sama, karena di grup kita klik 2 kali. Klik 2 kali lagi sekali di sini supaya kita bisa ngedit. Casual. Oke. Nah, selanjutnya seperti biasa kita buka websitenya Unsplash yang merupakan website langganan kita untuk mendapatkan foto secara gratis. Ya, kita pilih di sini sneakers. Kemudian saya mau orientasinya itu yang portrait. Kita pilih dulu buat sneakers. Maybe we need to take one. I want this. Kita copy image-nya, copy image. Kita paste di sini ya. Ingat ya, pastikan jangan ada salah satu kolom atau rectangle ini terseleksi, karena kalau dia terseleksi kemudian kita paste gambarnya, dia akan langsung masuk ke situ. Kalau dia langsung pas, syukur, tapi kalau enggak kan repot. Oke, kita Ctrl Z. Kita hilangkan semua seleksi, kita paste dulu. Nah, baru sekarang kita sesuaikan. Ini kita kecilin dulu. Tadi ini ukurannya berapa? 170 kali 304. Nah, ini kita rubah 170. Nah, ini kita matikan dulu 304. Iya, kayak gini. Kurang lebih sama hasilnya ya. Oke lah. Oke, kira-kira seperti itu. Kita cari lagi gambar yang kedua. Sekarang di sini kita rubah keywordnya menjadi boots. Kita pakai yang ini saja. Kita klik kanan, copy seperti biasa. Kebuka ya. Oke, kita paste lagi. Kita rubah ukurannya ini, kita matikan dulu. Di sini 170 dikali 304. Iya. Pas ya. Iya. Oke, kita cari lagi satu. Kita mungkin pilih yang sneakers lagi deh. Sneakers. Oke, kita cari yang berbeda. Ya, kita pilih yang ini. Kita copy image. Kita paste. Kita rubah lagi 170 untuk lebarnya. Ops, ini belum saya matikan. Kita kemudian di sini ganti 304. Iya. Kita pindahkan kemudian ke sini lagi. Kita zoom in dulu. Sudah pas? Iya, ini pas. Ini belum pas juga. Naikin dikit. Oke. Ini apakah sudah pas? Belum juga ternyata. Iya. Jadi rectangle tadi itu sebenarnya fungsinya hanya untuk bantuan saja supaya kita tahu berapa ukuran gambar ini ya.
Sekarang kalau misalkan teman-teman mau hapus juga bisa, silahkan diklik aja rectangle ini, dia berurutan posisinya ya. Diklik di sini, kemudian shift klik di area sini, kemudian delete. Iya. Oke. Nah, seperti ini dia kita sudah membuat bentuk dari kategori. Kategori yang ini ya. Oke. Di sini kita perlu kasih judul nggak ya? Oh, sudah ada ya, jadi nggak perlu ya. Jadi mungkin untuk kategori cukup sampai di sini. Di video ini mungkin saya atasin lagi. Saya kasih atas sedikit, mungkin jaraknya sekitar 120 lah ya. Kemudian jangan lupa ini di grup ya. Kita ini grup per satu-satu dulu maybe. Boleh kita grup. Kita kasih nama kategori 1. Kategori 1. Sorry, ada namanya ya. Kita kasih aja kategori sneakers. Yeps. Kemudian ini kita grup lagi, kita kasih nama di sini ya, kategori boots berarti. Kategori boots. Oke, kemudian selanjutnya yang terakhir, kita grup lagi. Kita kasih nama kategori casual. Yaps. Dan yang terakhir kita grup semuanya supaya kayak gini jadi satu. Kita grup, seleksi semuanya. Kita Ctrl G lagi. Kasih nama kategori. Yaps. Kemudian kita pindahkan urutannya ke paling bawah di bawah hero supaya sesuai ya. Di paling atas navbar, yang kedua hero, kemudian yang ketiga adalah kategori. Oke, mungkin segitu dulu untuk bagian kategori. Nanti bagian yang lainnya kita lanjut di video berikutnya ya. Oke, kali ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita yang sebelumnya. Kita akan bikin assets desain kita dulu ya. Nah, jadi dalam membuat sebuah desain UI, kita perlu menyiapkan yang namanya asset design ya. Asset design ini semacam kita bikin standarisasi sendiri. Jadi nanti di situ ada tipografi atau font gitu ya. Jenis font apa yang akan kita gunakan, apa namanya, kemudian berapa ukurannya. Kemudian kita juga akan bikin warna dan ada logo juga termasuk aset desain kita gitu ya. Jadi itu beberapa hal yang akan kita buat di sini sebagai aset desain kita sebelum kita melaju lebih jauh lagi dalam desain UI kita ya. Oke, kita langsung aja. Di sini kita bikin frame baru. Bikin aset desain itu nggak ada aturan yang spesifik untuk framenya mau pakai apa, silahkan saja asalkan nanti muat. Nah, muat maksudnya adalah kan cukup lah ya untuk menampung semua aset desain kita. Nah, di sini saya akan bikin yang pertama itu adalah logo misalnya ya. Di sini kita tambahkan teks biasa. Oke, kita tambahin teks biasa pakai shortcut T di keyboardnya atau bisa pilih yang menu yang ada di sini gitu ya. Nah, setelah kita bikin atau tambahkan teksnya, sekarang kita rubah ukurannya biar lebih jelas kelihatan ya. Mungkin saya pakai 32 aja lah. Ya. Kemudian saya pakai bold untuk menandakan ini adalah judulnya gitu. Nah, di sini saya tidak akan membuat sebuah tutorial tentang bagaimana cara membuat logo. Jadi saya akan mengambil satu buah icon dari internet dan akan saya tambahkan teks gitu ya. Ini sebagai sampel saja. Nah, saya mau cari icon di icon scout. Jadi masih ingat kan kasus kita yang kemarin? Kita akan bikin website untuk jualan sepatu atau sneakers gitu ya. Maka di sini sekarang kita cari icon sepatu. Kita pilih icons gitu ya. Nanti cari di sini ya iconscout.com. Kemudian cari pakai keyword shoe. Kemudian di sini pilih yang icons. Nah, di sini saya mau ambil yang pertama aja biar simple. Saya download yang ukuran paling besar. Oh, di sini diminta. Oke, saya login with Google. Silakan nanti dipilih sendiri aja iconnya. Oke, ini sudah ngedownload apa belum? Oke, kita ulang aja. Yang 512 ya, yang paling besar ukurannya supaya nanti kalau misalkan kegedean tinggal dikecilin aja. Kalau kita download yang kecil, kalau digedein bisa blur gitu. Itu aja sih alasannya gitu. Oke, sekarang kita balik ke file Figma. Ini tinggal kita drag saja ke sini. Nah, maka dia ini sekarang file apa namanya logo kita gitu.
Oke, kita sudah punya dengan ukuran 512. Nah, logo untuk kebutuhan website tergantung nanti backgroundnya gitu ya. Jadi di website itu nanti kita akan pakai logo di bagian navbar. Eh, Kalau misalkan backgroundnya warna putih maka cocok garisnya warna hitam. Tapi kalau misalkan backgroundnya transparent atau warna hitam maka ini nggak akan kelihatan gitu. Maka sekarang kita bikin alternatif. Kita convert dulu, ini kita akan ganti warnanya menjadi warna putih gitu ya. Pertama kita akan convert dulu, pakai convert di online aja ya. Kita convert PNG to SVG, cari aja pakai keyword yang ini di Google ya. Kita pakai yang convertio.co. Nah, hasil downloadan kita yang tadi kan di sini belum di close ya, tinggal di drag aja ke sini. Di sini keterangannya to SVG dan sudah ready, tinggal di convert. Kita tunggu sebentar, masih loading ya. Kita tunggu sebentar. Nah, sudah berhasil. Kita langsung download saja. Dan dia akan langsung ke sini seperti biasa. Oke, kita balik lagi ke file Figma kita. Ini kita mungkin kecilin dulu. Mungkin saya akan pakai sekitar 150 pixel aja. Oke, biar nampung gitu ya. Nah, di sini ceritanya saya mau bikin dua varian logo. Bisa bikin 150. Tapi ini saya maunya dibalik gitu ya, balik adabnya gitu. Tinggal klik kanan, kita flip horizontal. Nah, seperti ini. Kemudian saya mau nambahkan teks Soe Patu. Oke. Seperti ini. Saya akan pasang di sebelah sini, Soe Patu. Nah, ini kurang lebih ya. Saya mungkin nambahin dikit 34 maybe. Kita pasang sebelah sini. Oke, mungkin seperti itulah ya. Ini sebagai contoh saja ya. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman udah punya logo sendiri lebih bagus lagi. Ini saya mau duplikat lagi teksnya, Ctrl D. Saya bawa ke depan 1 pixel, ke bawah 1 pixel. Kemudian saya merubah warnanya misalnya jadi apa ya kira-kira ya. Biru kali ya. Oh, sorry. Saya mau ganti warna birunya itu yang belakang aja. Ini kita ganti jadi warna hitam dulu, balikin jadi hitam. Kita ganti yang bawahnya. Jadi biru mana dia? Nggak terlalu kelihatan sih ya, tapi nggak apa-apa lah, ini untuk sampel saja. Nah, ini kita sudah punya satu buah logo. Gitu ya. Kita sekarang pakai, kita bikin yang kedua. Nah, tadi kita udah melakukan konversi dari PNG ke SVG, sekarang kita masukin lagi yang versi SVG-nya ke sini. Ya, hampir sama ya, cuman dia beda ekstensi. Nah, kalau yang PNG di sini bentuknya image biasa. Kalau SVG di sini bentuknya dia kayak semacam frame sama kayak ini. Jadi ini bisa dibuka lagi, di sini ada group. Nah, di sini ada filenya, ada vektor. Oke. Oke, sebagai informasi di sini file yang saya buat sepertinya dia file baru, tapi nggak masalah sih ya. Jadi pastikan Anda bikin aset logonya itu di file yang sama di dalam file UI design teman-teman ya. Jadi sebaiknya jangan dipisah gitu maksud saya, di satu file aja. Oke. Nah, di sini saya mau merubah logonya menjadi warna putih. Tapi akibat itu nanti dia nggak akan kelihatan jadinya karena background kita di sini frame-nya warna putih. Maka sekarang saya bikin bantuan pakai rectangle. Saya bikin rectangle warna hitam atau saya biarkan warna abu dulu. Kemudian ini saya pindah ke bawah sepatu. Nah, supaya dia nggak nindih gitu ya, supaya sepatunya kelihatan. Sekarang kita klik bagian sepatu di sebelah sini di bagian layer. Masuk ke grup ya. Kalau misalkan seperti ini dibuka aja, pilih yang vektor yang ini. Atau yang ini mungkin. Oh ya benar yang ini ya. Oh ada dua. Ya, dua-duanya mana-mana boleh. Ini kita klik, kemudian di sini kita ganti warnanya menjadi warna putih. Ya, seperti itu. Kemudian baru yang kedua, yang ini, bagian kecilnya, yang jadi warna putih juga. Atau pakai style yang berbeda, misalkan biru boleh juga. Tapi kita samain putih di sini ya. Oke. Dan saya lupa, kita harusnya ini kita ngebalik atau ngeflip, kita klik kanan, flip horizontal. Nah, seperti ini.
Kemudian sekarang di sini saya mau ganti ukurannya jadi 150. Oops, sorry. Oh ya, ini belum dikunci ya. Kalau belum dikunci, ini nanti akan berubah satu sisi saja width-nya. Maka sekarang di sini kita Command Z atau Ctrl Z dulu. Saya aktifkan di sini biar satu kali berubah seperti ini. Nah, kita bawa ke bawah. Kemudian kita masukkan teks lagi seperti biasa, dan ini bisa diduplikat ya. Dua-duanya teks ini diduplikat. Ini saya select dua-duanya, Ctrl D, baru saya pindah. Dan ini harusnya berada di atas rectangle. Sini. Iya, sudah kelihatan ya. Nah, maka sekarang ini saya mau ganti jadi warna hitam rectangle-nya. Dan ini harusnya berwarna putih teksnya. Nah, seperti ini baru dia kelihatan jelas. Kita kecilin aja, kita sesuaikan. Dan perlu diperhatikan dan diingat di sini ya. Jadi rectangle yang berwarna hitam ini, dia hanya sebagai bantuan saja supaya kita bisa melihat logo kita. Nanti yang kita ekspor itu cukup logonya saja, jangan sama rectangle-nya gitu ya. Oke, kita sekarang sudah punya dua buah logo. Sini. Iya. Logo pertama dan logo kedua. Jadi ini alternatif kita bikinnya. Kalau misalkan background-nya warna putih, kita bisa pakai yang warna hitam. Tapi kalau misalkan background-nya itu transparent ataupun warna hitam, kita bisa pakai yang warna putih. Kalau mau bikin warna yang berbeda juga bisa. Oke, ini sekarang kita udah punya logo, ini tinggal di grup. Jadi logo kita itu simple-simple aja. Di sini tinggal di grup aja ya. Kita select logo sepatunya, kemudian kita select teks yang dua, yang mana ada pasangannya. Oke, ini ya. Kita select. Oke, kita grup dulu lah ya. Kita grup teksnya. Nah, baru kita grup sama sepatunya. Baru kita grup lagi. Kita kasih nama logo black. Oke. Kemudian kita gabung lagi yang kedua. Di sini seperti biasa saya grup dulu teksnya. Kemudian saya grup sama sepatunya yang ini ya. Yang ini shoes 2. Sama yang ini. Oke, kita grup, kasih nama logo white. Oke, sekarang kita udah punya assets logo. Selanjutnya saya akan bikin typography. Saya akan bikin typography ya. Di sini kita duplikat aja teks judulnya, kita bawa ke bawah sini ya. Duplikatnya pakai Ctrl D, ini saya ganti pakai typography. Oke. Di sini kita akan butuh sampel teksnya, tentu kita akan masukkan di sini. Kita tulis saja teks, dan ini harusnya kita perkecil karena dia bukan title. Supaya kita bisa bedain aja. Misalnya kita pakai ukuran 26 ini. Kita pakai kemudian yang style teksnya itu jangan bold tapi medium aja. 24 lah, biar lebih kecil lagi. Oke. Kemudian kita bikin garis dulu. Di sini pilih line. Kita bikin garis. Ditarik aja garisnya, jangan misalkan kalau dia miring kayak gini nggak apa-apa, nanti tinggal dirubah aja derajatnya di sini jadi 0 biar lurus lagi. Nah, kayak gitu. Ini saya duplikat lagi. Di sini teks ini fungsinya untuk menampilkan sampel teksnya. Kemudian di sini kita bikin tipenya, nanti dia itu tipe heading atau teks body biasa. Kemudian kita duplikat lagi, kita seret ke samping kanan, kita bikin di sini nama fontnya. Kemudian kita duplikat lagi, bikin di sini tipe size kali ya, size. Oke. Kita masukin sampel teksnya, kita pakai lorem ipsum aja kayak yang kemarin bikin teks sembarang. Kita klik kanan, lorem ipsum. Ini kita pakai sedikit aja, pakai 1 mungkin ya. Generate. Nah, kayak gini. Ini bisa kita enter supaya dia ke bawah. Kemudian di sini saya bikin sederhana aja, misalkan heading 1. Kemudian ini saya bold seperti ini. Nah,
Oke, ini kita geser lagi ke kanan, pakai shift kanan supaya lebih cepat. Di sini kita tulis tipenya itu heading, artinya ini heading text atau title gitu ya. Kita duplikat, ini adalah body. Oke, kemudian nama fontnya nanti kita pakai inter aja. Oops, sorry. Ctrl D. Di sini namanya inter. Dua-duanya kita pakai inter. Baik title maupun body. Jadi teman-teman nanti bisa juga menggunakan lebih dari satu jenis font ya. Oke, selanjutnya di sini kita pasang size-nya. Misalkan di sini saya mau pakai 32 pixel untuk title. Kemudian saya pakai 16 pixel untuk body. Seperti ini. Oke. Oh, sorry, kita perlu bikin type bold sama ininya ya. Ke kanan. Kemudian di sini jenisnya apa ya istilahnya ya? Yang kayak sorry. Di sini berarti bold. Weight ya, sorry, weight ya. Font weight-nya. Ctrl D. Di sini weight. Di sini berarti kita pasang reguler. Oke, nah di sini kita bikin dia, kita rapiin dulu ya. Ini kita seleksi tiga-tiganya, kemudian kita pilih di sini align left. Ini juga sama, di shift click ya, shift click, shift click, shift click, pilih align left, shift click, sama semua, supaya dia segaris. Oke, ini kita blok juga, kita bikin segaris. Ini kita blok bagian bawah, kita bikin segaris juga. Ini juga sama. Oke. Nah, kira-kira seperti ini. Kita sudah bikin tipografi. Nah, jadi di dalam desain UI kita nanti, kita akan pakai standarisasi yang sudah kita buat di sini atau asset design gitu ya. Di sini kita ganti namanya assets design. Seperti itu. Di sini kita udah punya logo, ada tipografi. Nah, sekarang bagian yang terakhir, saya duplikat lagi title-nya, kita bawa ke bawah. Di sini kita pasang colors. Untuk warna, kita akan cari inspirasinya itu di colors.co nanti ya. Bisa dilihat di sini colors.co. Kemudian masuk ke tools, explore palettes. Di sini saya akan ambil beberapa aja, misalkan yang hijau yang ini ya. Saya suka lihat yang warna hijau yang ini, saya copy. Diklik aja untuk mengcopy, habis itu balik ke sini. Kita bikin rectangle seperti biasa. Pakai shift kemudian di drag, klik kirinya. Misalkan kita mau ukurannya di sini 100 aja. Dan ini akan jadi secondary color atau sorry, dari warna ketiga. Kita bikin dulu 3 rectangle. Nah, seperti ini. Kita bikin dia rapi, sorry. Warna yang pertama ini akan jadi warna utama yang akan paling banyak kita pakai. Kita tambahkan di sini pakai kode warna 222, 222. Oke. Dia nggak terlalu hitam ya. Terus yang kedua, yang ketiga, kita copy yang hijau tadi. Terus warna yang keduanya kita pakai yang ini aja kali ya. Oke. Kita paste di sini. Ya, kayak gitu. Nah. Oke, dari sini kita sudah bisa lanjut untuk melanjutkan desain UI kita. Nah, ini untuk bagian untuk bagian asset design kita sudah selesai. Jadi tinggal di grup seperti yang tadi ya, tinggal di grup. Setelah itu di sini bisa dirapikan. Ini kita kasih nama black untuk warna yang ini ya, yang pertama. Kita juga bisa tulis kode warnanya di dalam sini. Misalkan tadi kodenya yang ini, 222, 222. Kita pakai ukurannya itu 20 mungkin, terlalu besar, 16. Oke. Kemudian saya duplikat. Ini kode warnanya tadi yang mana? Kita cari di sini. Nah, ini kita copy.
Kemudian balik ke file, ini kita edit, paste, nice. Kemudian lagi satu yang warna hijau, kita duplikat dulu yang ini, kita edit, kita paste. Nah, seperti ini. Untuk membuat dia di tengah-tengah, kita klik teksnya, klik lagi juga, atau shift klik, sorry. Kita shift klik teksnya, shift klik rectangle-nya, pilih rata tengah, yang horizontal dan vertikal. Nah, seperti itu. Kita ulang yang sama. Oke, ini kita grup, kemudian kita kasih warna, kita grup, kita kasih nama green. Terus yang kedua, ini saya nggak tahu namanya apa, kita grup, kita kasih nama mungkin secondary aja kali ya. Secondary, enter. Terus yang kedua, yang terakhir, sorry, kita grup, kita kasih nama black. Oke. Nah, sekarang kita sudah punya sebuah aset desain yang akan kita gunakan di dalam desain UI website kita. Oke. Di video ini mungkin sampai di sini dulu. Cukup untuk bagian aset desain. Nanti aset desain ini akan kita pakai seterusnya di website, dari desain UI sampai ke website kita nantinya. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Oke, kita lanjutkan lagi. Di sini sekarang kita akan bikin section model favorit. Kita namain aja bagian ini namanya model favorit, section model favorit gitu ya. Oke, kita akan bikin seperti biasa. Kita coba bikin rectangle dulu. Tapi kali ini nggak perlu kita bikin kayak tadi, harus ngepasin di sini, nggak perlu. Kita cukup sekarang langsung bikin aja rectangle sebesar gambar ini, acuannya ini. Kita akan gunakan 4 kolom. Bisa dihitung ya, 1, 2, 3, 4. Supaya pas bagi tiganya dari 12. Mungkin saya perlu ukur, nggak perlu lah ya. Kita taruh agak bawah dikit. Kita agak zoom in dulu. Ya, segitu mungkin. Kemudian ini kan lebarnya 427, kita kasih tinggi sekitar berapa ya? Yang kira-kira cukup enak dilihat. Mungkin segini lah. Ini berapa nih? 580 lah ya. Ya, segitu. Biar pas saja. Kemudian ini sekarang kita masukkan gambar. Di sini kita cari gambarnya masih dengan tema yang sama, yaitu sneakers. Ya. Di sini kita ceritanya kita nampilin produk-produk unggulan lah ceritanya ya. Kita coba cari sneakers yang ini aja lah. Jadi kita klik kanan, copy image, kita paste lagi di sini. Kan hilangkan seleksinya dulu. Oke. Dan ini kita kasih ukuran tadi berapa ya? 427 kalau nggak salah. 427 580. 427. Yes. Ini belum saya matikan, ini 580 ya, ini udah pas. Oke, kita cek, udah pas. Oke, seperti biasa rectangle yang di belakang itu sebagai bantuan aja ya. Oke. Sekarang kita bikin produk baru lagi. Kita selesaiin dulu teksnya di sini. Misalnya ini sneakers aja lah namanya ya. Sneakers, supaya nggak terlalu panjang prosesnya, kita pakai nama sneakers saja. Di sini ukurannya mungkin saya pakai 24. Terus saya bikin teks deskripsi singkat saja. Di sini seperti biasa kita pakai lorem ipsum saja, biar nggak terlalu panjang dan lebar. Di sini kita kasih ukuran 15 saja, dan kita pakai reguler. Oke. Kita duplikat ke bawah, ini kita akan jadiin dia sebagai harga maybe. Di sini mungkin 500.000 kita sebagai contoh. Jadi ini mungkin ya. Nggak perlu lah pakai titik-titik. Yes. Ini kita kasih jarak ke sini itu sekitar ya 6 ya, biarin aja lah 6. Ini kemudian kita kasih jarak 10 misalnya.
Sorry, biar lebih jauh jaraknya. 14 ya, 14. Udah pas nggak? Sekitar segitu ya. Kita seleksi tiga-tiganya pakai shift click, shift click, shift click. Kita pilih rata kiri. Kemudian ini sekarang kita group aja, kita Ctrl G. Iya. Kemudian ini kita geser, kita coba ukur jaraknya kiri ke kiri dan ke bawah. Ke kiri itu saya mau ukurannya 30 aja. Ke bawah cukup 20. Berapa ya? Ya 20 aja lah ya. Coba kita zoom out dulu apakah dia sudah pas kelihatannya. Mungkin terlalu bawah kali ya. Coba kita naikin. Kita pakai 30 aja. Oke, 30 jarak bawah sama sampingnya. Ini bisa ditengahin mungkin. Nah, sini aja lah ya. Coba kita zoom. Biar lebih pasti kita coba preview di sini. Oke, di sini kita cek apakah dia sudah pas gitu ya ketika misalkan dia dipresentasiin gitu. Nah, kita pilih yang fit width. Ini udah fit width belum ya? Oh, sudah pas. Kita scroll ke bawah. Nah, kayak gini dia. Oke. Kira-kira kurang lebih segini lah ya ukurannya ya, udah cukup enak dilihat. Kemudian ini tinggal saya duplikat aja sekarang. Tinggal Ctrl G lagi. Ctrl Z dulu. Ini kita Ctrl D untuk menduplikat. Kita geser ke kanan. Ingat ya, masing-masing ini menghabiskan 4 kolom di sini. Ya, kita duplikat lagi. 4. Nah, kayak gini. Oke, sekarang kita cari gambar yang lain lagi. Kita cari mungkin di sini boots maybe. Boots lagi ya. Kita cari yang cukup bagus. Nah, ini aja lah. Copy image. Kita balik lagi ke Figma, kita paste di sini. Kita rubah ukurannya 427. Ini kita matikan, ini 580. Oh, sorry. 580. Gimana sih? Benar ya? Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z. Oke, ini saya mau rubah ini nih. 580. Iya. Ini kita hapus dulu gambarnya, kita delete. Ini kemudian kita pindahin ke sini. Iya. Oke, di sini dia nutup teks ya. Kalau misalkan teman-teman masih ingat di video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang layer. Sekarang ini dia nutup teks, maka teksnya harus kita pindahkan ke bagian atas. Mana dia teksnya? Nah, ini dia ya. Jadi gambar ini harus berada di bawah teks. Nah, ini kita pindahin ke bawah grup 18. Nah, baru dia kelihatan teksnya. Oke. Sekarang ini kita cari gambar lagi satu aja. Pilih yang mana ya kira-kira ya? Mungkin yang inilah. Kita klik kanan, copy image. Kita paste lagi di sini. Kita langsung rubah ukurannya jadi 427. Ini kita matikan dulu supaya nggak ngerubah langsung otomatis dua-duanya ya. Kemudian di sini berapa? 580. Yaps. Kemudian ini kita hapus dulu. Ya, ini baru kita pindah ke sini. Kemudian ini saya pindahkan ke bawah teks. Berarti grup berapa deh teksnya? Grup 18. Grup 19 ya. Sini. Iya, kayak gitu. Kita coba preview di sini apakah sudah pas kelihatannya. Terus loading. Oke. Nah, di sini di gambar yang kedua dan ketiga, teksnya agak sedikit kurang jelas kelihatan karena warna backgroundnya agak cerah gitu ya. Sekarang kita bikin teknik overlay namanya. Jadi overlay ini akan kita gunakan, akan kita pasang. Sebenarnya di sini overlay itu kita pasang warna gampangnya ya. Langkah pertamanya gini, kita bikin rectangle seukuran dengan gambar ini. Kita bikin di yang kedua sama yang ketiga ya. Soalnya yang pertama dia udah pas, nggak perlu dibikinin overlay. Kemudian rectangle ini kita rubah urutannya, layernya. Di sini teksnya berapa nih? Teks grup 18 ini teksnya ya. Kita rubah aja namanya biar lebih gampang. Favorit. Teks favorit. Kita singkat aja fav 2. Kita harus pasang rectangle ini di bawah teks ini ya.
Nah, berarti rectangle ini kita drag ke bawah teks, ya. Supaya teks ini dia di paling atas posisinya. Nah, sekarang rectangle ini kita klik, kita rubah ukuran warnanya jadi warna hitam pekat. Kemudian kita turunin opacity-nya. Oh, sorry, kita pilih dulu di sini linear supaya kita mau yang bagian bawahnya yang warna hitam ya, karena atasnya udah hitam. Ini kita geser ke sini supaya pindah posisi hitamnya. Ini kita geser ke atas, iya. Pindah ke paling bawah. Nah, kayak gini. Coba sekarang kita lihat previewnya udah pas. Iya, kurang lebih ya. Ini mungkin perlu kita cerahin lagi atasnya. Nah, ini lebih fokus mata kita ke situ jadinya ya. Ini kita geser ke kanan supaya dia ini turun ya, yang ini turun ke bawah. Kalau misalkan kita geser ke kiri, dia akan makin atas dan akan makin gelap. Nah, saya mau dia agak lebih terang. Sebenarnya saya butuhin hitam itu di bawah aja. Ini kita agak sini dikit. Kita tes lagi. Ya, kurang lebih ya. Kita mungkin geser dikit aja. Ya. Oke, sekitar segitu. Yang ini juga sama, kita lakukan langkah yang sama, kita bikin overlay. Caranya tinggal diduplikat aja yang ini. Ini kalau saya klik di sini yang aktif di sini rectangle 7. Tinggal saya duplikat, saya geser ke kanan seperti ini. Iya. Nah, kenapa dia belum kelihatan? Karena seperti tadi layernya masih belum benar urutannya ya. Dia harus di bawah teks yang ini. Ini kita klik, kita kasih nama teks favorit 3 berarti ya, karena urutannya yang ketiga. Nah, berarti rectangle ini sekarang dia harus berada persis di bawah teks favorit 3. Iya, kayak gitu ya. Yaps, dia lebih jelas kelihatan teksnya dan lebih bagus juga. Oke, kemudian di atasnya jangan lupa kita pasang model favorit seperti yang udah kita bikin di sini di wireframe. Caranya gampang saja, tambahin teks, kemudian kita tulis di sini model favorit gitu ya. Nah, ini. Kita rubah ukurannya jadi 32. Kita pilih bold maybe ya. Oke, kita kasih jarak ke sini 30 aja. Kita zoom out sedikit. Iya. Nah, ini sekarang kita grup, kemudian kita grup semuanya. Karena ini bagian dari section model favorit ya. Soalnya ini judulnya. Kita grup, select semuanya, kemudian Ctrl G. Kita kasih nama di sini model favorit. Oke, seperti biasa kita pindahkan ke yang paling bawah supaya sesuai urutannya biar gampang nyarinya. Oke, kita zoom out seperti ini di hasilnya. Kita lihat previewnya di sini. Iya. Sudah cukup menarik kelihatannya. Oke. Mungkin di video ini kita cukupkan sampai section ini dulu. Kita nanti section selanjutnya kita lanjut di video berikutnya ya. Oke.